Ini nggak apa kayak gini. Apa adanya. Iya, padanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat santri kedar dimanapun berada, alam manusia, alam gaib, maupun alam hewan-hewanan ya. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Kang Apud yang punya daerah Albantani, Banten. Untuk channelnya itu The SAG Adventure. Iya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang kenapa nama channelnya jadi seperti itu gitu. Kita pengen tahu arti dari channelnya sendiri, terus isi kontennya apa aja. Nanti kita kupas ya bareng-bareng. Mudah-mudahan beliau mau menceritakan kenapa nama channelnya seperti itu, terus isi konten-kontennya apa aja. Kita akan coba ngobrol-ngobrol. Silakan Kang. Namanya siapa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini kita semua bisa berkumpul. Semoga saudaraku semuanya, baik yang di sini maupun dimanapun yang berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, hewan-hewan semuanya semoga sehat walafiat. Amin ya Allah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu nama lengkapnya Ahmad Mahfudin Albantani. Cuman teman-teman lebih senang memanggil saya dengan panggilan cintanya Kang Apud. Sebetulnya saya ini namanya banyak sekali ya. Banyak, ada yang manggil Ahmad, Mas Ahmad, ada yang manggil Mahfudin, ada yang panggil Kang Apud, ada panggil AA, ada yang manggil Gus, banyak macam-macam itu. Mbak belum. Jangan dulu, karena masih muda. Nanti aja. Alhamdulillah. Tapi yang paling banyak yaitu Kang Apud ya, karena mungkin lebih simpel, lebih mudah diingat gitu. Dan saya asli dari Pandeglang, lahir di Pandeglang. Setelah menikah dengan orang Rangkas, akhirnya saya tinggal di Rangkas gitu. Karena saya ingat pesan dari guru saya dulu, kalau kamu menikah, usahakan hijrah. Artinya jangan tinggal sama orang tua. Dimanapun itu, yang penting jangan kumpul sama orang tua, agar kita benar-benar belajar rumah tangga dan mandiri seperti itu. Nah, untuk nama channelnya kan DSAG Adventure. Ya, nah, betul. Eta naon artina? Ya nama channel update-nya itu. Indonesia. Itu aja. Nama channel saya The Saga Adventure ya. Eta artinya sarjana alam gaib. Oh, sarjana alam. Iya, SAG itu sarjana alam gaib. Jadi adventure itu petualangan. Jadi petualangan sarjana alam gaib. Kenalan abdi namanya sarjana margi santri geser ya. Santri itu udah banyak. Ya udah saya buat yang beda karena setiap orang punya ciri khas gitu kan. Dan saya pun nggak mau sama, tetapi sama tujuannya, hanya beda nama, tapi tetap sama haluannya. Hanya beda nama saja. Biar ada ciri khas. Nah itu kenapa ada adventure-nya? Karena saya emang orangnya suka bertualang, suka ngebolang gitu, suka jalan-jalan. Jadi akhirnya adventure berpetualang. Dan sarjana alam gaib. Kenapa alam gaib? Karena memang saya senang dengan yang gaib-gaib gitu. Walaupun saya pun makhluk kasar, makhluk kelihatan, tapi senang dengan yang gaib-gaib seperti itu. Kenapa sarjana? Itu sebagai ciri bahwa saya hanya pelajar gitu, dan selamanya tetap belajar seperti itu. Untuk ini Kang, isi channelnya apa itu? Membahas tentang apa? Tentang lebih ke hal goib atau ke perjalanan adventure yang seperti nama channelnya? Iya. Kalau untuk kontennya sih kebanyakan lebih kepada petualangan sayanya gitu kan, perjalanan saya, yang gaibnya ada, yang lainnya pun ada. Tapi lebih banyak kepada perjalanan kehidupan saya, dari mulai saya menikah di situ ada, kegiatan saya pengajian di situ ada, terus yang berselancar atau ekspor ke alam gaib juga ada, seperti mediumisasi dan lain-lain.
tapi lebih kepada umum gitu, lebih kepada kegiatan perjalanan saya. Memang sih belum banyak videonya karena memang membuatnya itu ya gimana keadaan mood aja. Kalau lagi pengen, kalau enggak ya enggak. Jadi tergantung mood-moodan ya. Iya. Nah, untuk kan katanya nanti ada jikirannya, ada majelisnya. Itu ada majelisnya atau gimana itu? Ya. Kalau untuk kegiatan zikirnya alhamdulillah sudah berjalan. Cuman kalau untuk majlisnya kita belum ada karena emang kita untuk bangun majlis itu harus dari dasar, dari awal, karena pesan dari guru saya kalau bisa buat majlis itu dari awal gitu kan, dari kita beli tanah gitu, terus ibaratnya kita juga bangun sendiri. Jadi untuk saat ini jikirannya kita di rumah, di tempat saya sendiri. Kalau untuk resmi majlisnya itu belum ada, jadi kegiatannya hanya di rumah saya. Dan kegiatan zikir saya setiap malam Jumat dan hari-hari yang lainnya seperti Selasa dan Rabu. Gitu. Untuk kan ada tadi ngebahas tentang mediumisasi. Nah, itu kan ada banyak konten-konten yang mediumisasi buat pengobatan, karena di channel saya sendiri pun Santri Keder ada channel mediumisasi buat pengobatan kan. Kalau di Kang Apud, apakah mediumisasi untuk mengungkap sebuah misteri saja atau ada buat pengobatan juga? Siapa tahu kan untuk sahabat Santri Keder ataupun penonton yang lain yang di daerah dekat dengan Pandeglang, di Rengas atau di daerah Banten ada yang ingin berobat non medis, kan bisa ke Kang Apud. Apa itu bisa buat pengobatan atau gimana, Kang? Ya bisa, karena kita bukan hanya medium mengungkap misteri-misteri gaibnya, termasuk kita sesuatu yang sifatnya gaib-gaib kayak non medis itu kan gaib juga, itu kita tetap terjun di situ. Jadi selain kita mengungkap misteri juga melakukan praktek pengobatan yang sifatnya non medis. Dan alhamdulillah gitu, setiap seminggu itu, dalam seminggu ada aja yang pengen diobatin karena emang dan kita pengobatannya lewat ruqyah itu atau dongkrak. Alhamdulillah, jadi kita bukan hanya medium tentang gaib, termasuk pengobatan, termasuk ibaratnya mendoakan juga, termasuk kita ibaratnya komunikasi dengan bangsa gaib, dan termasuk kita belajar juga dari medium itu, karena banyak sekali manfaat medium, bukan hanya kita dengan bangsa gaibnya, tetapi tentang rohani juga, bagaimana hati kita peka itu dengan medium. Dan salah satu manfaat medium ya untuk pengobatan juga, karena itu satu paket gitu. Kalau ruqyah tanpa medium itu kurang lengkap, seperti itu. Nah, untuk kan yang paling penting nih, banyak orang yang takut untuk berobat secara non medis karena ada banyak yang pengobatan alternatif dengan tarif gitu kan. Banyak yang tarif, ada yang booking sekian juta untuk ada yang kelasnya VIP, kelas bisnis, ada kelas ekonomi buat pengobatan. Nah, di majelis Kang Apud di Rangkas itu, di yang Kang Apud pimpin, apakah pakai materi atau DP seperti itu atau seperti apa, Kang? Baik, memang kebanyakan orang-orang itu nggak mau berobat ke itu karena takut ditarif gitu kan. Karena ada juga dari sebagian pengobatan non medis, peruqyah itu ada juga yang pakai tarif. Tapi kalau saya beda sendiri. Kalau saya justru kita yang benar-benar nggak buka secara gratis, bahkan kalau saya lagi ada uangnya justru yang saya kasih yang mereka itu, karena kan mereka kena musibah, justru saya ngasih mereka gitu. Makanya saya paling senang kalau ngebatin itu bukan saya diundang gitu, tapi mereka ke rumah saya sendiri. Artinya kalau misalkan ke rumah saya sendiri, jadi kita bisa nyiapin makanan buat mereka, menjamu dulu. Dan cara pengobatan saya itu nggak langsung kita obatin, kita setelah makan dulu, ajak ngobrol dulu. Jadi setiap orang yang ke rumah saya, baik yang saya kenal maupun yang saya kenal, yang tujuan berobat, saya nggak anggap mereka itu pasien, tapi mereka adalah saudara saya gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya nggak pakai tarif, termasuk teman-teman yang lain, makanya kita buat cabang-cabang. Di Banten ini kan luas, Banten kan provinsi, jadi kalau untuk
pasien atau orang yang pengen berobat sekitar daerah Tangerang, Serang, itu ada lagi teman saya. Kalau saya hanya pegang 2 daerah, yaitu Rangkas sama Pandeglang gitu. Kalau Serang ada lagi teman saya gitu. Dan kita semua satu arah. Artinya kita benar-benar kena Allah gitu. Satu guru ya. Satu guru. Dan emang pesan guru saya, kamu harus ikhlas. Kalau misalkan gak ikhlas, jangan jadi murid saya. Seperti itu. Dan pesan dari guru saya pun seperti itu. Tolonglah orang sebanyak-banyaknya dan kasih makan. Seperti itu. Jadi intinya kami nggak pakai tarif, nggak pernah minta bayaran. Walaupun misalkan jauh sekalipun, misalkan dia nggak bisa datang karena rumahnya jauh, kita datang ya. Bahkan kami paling senang kalau ngebati orang yang sama sekali nggak punya apa-apa. Dia misalkan benar-benar susah, kami senang gitu. Seenggaknya kami bisa menghibur mereka. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kalau yang di Kang Apul itu bukan mengutamakan orang kaya ya, tapi mengutamakan orang yang justru kebalikan, orang yang tidak punya. Kan banyak Betul, orang-orang pengobatan alternatif, wah ini pasiennya orang kaya nih, jadi semangat buat datang, mungkin karena embel-embelnya dapat amplop angpau yang seperti itu. Tapi kalau di Kang Apul atau Kalau di saya lebih senang orang-orang yang seperti itu. dari Kang Apul lebih senang ke orang-orang yang tidak punya, yang butuh pertolongan. Iya. Bahkan beliau sendiri yang ngasih, bukan Iya. bukan orang yang berobatnya yang ngasih, tapi dari Kang Apulnya sendiri yang ngasih. Untuk pengobatan sendiri yang banyak Kang Apul tangani itu kayak masalah apa? Dari kegoiban, penyakit medis, kan kebanyakan non medis tuh. Ada santet ataupun dari kodamnya sendiri kan banyak yang kodamnya juga ngegrogoti, yang punya badan sendiri itu gimana, Kang? Kan setiap orang itu punya masalah, karena hidup ada masalah gitu. Life is problem. Bukan hidup kalau kita nggak punya masalah. Dan masalah itu adalah salah satu anugerah agar kita makin dewasa. Ya, jadi masalah itu bukan kita takuti, tetapi harus kita hadapi. Nah, setiap orang yang datang ke saya itu beda-beda. Nggak selamanya penyakit saja. Termasuk mereka yang pengen konsultasi, ada yang pengen ibaratnya curhat gitu kan. Nah, walaupun saya ngobatin yang medis, tetapi banyak juga yang medis juga gitu. Ya, makanya kita siapkan juga herbal tibu nabawinya, seperti garam ruqyah, seperti air zam-zam. Jadi walaupun itu medis, tapi kita kalau emang orang itu datang ke kita, datang ke saya obatin gitu. Bismillah aja, kun fayakun. Nah, tapi kebanyakan sih mereka yang masalah kehidupan, seperti masalah rumah tangga, masalah jodoh gitu kan. Ya, nah, sekarang pun ini udah banyak yang mereka itu jomblo menaun gitu kan. Banyak, Abu ini gimana, saya belum nggak nikah saja sampai sekarang. Iya, padahal dia tuh ibarat secara materi mapan gitu kan, tapi kenapa belum ketemu jodohnya? Itu kebanyakan yang seperti itu. Masalah dengan keluarga, masalah anak yang bandel. Jadi banyak sekali, bukan hanya masalah penyakit yang sifatnya sakit jasmani atau rohani, termasuk penyakit hati ya kan. Masalah rumah tangga, masalah anaknya bandel, masalah suami istri, masalah yang lainnya lah, termasuk masalah pekerjaan, masalah yang lainnya. Nah, itu jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, dan mereka menumpahkan ke saya. Jadi pada saya kayak tempat sampah gitu. Jadi mereka membuang sampah-sampah masalahnya. Tapi alhamdulillah mereka sangat puas gitu kan ketika ketemu saya. Karena emang untuk masalah-masalah yang kayak gitu kita nggak capek-capek gitu kan. Kita tinggal kasih aja sarannya. Bahkan emang saya lebih suka yang ngebatin masalah-masalah seperti itu. Artinya kita nggak banyak action, nggak banyak ini, kita kasih solusi aja, nasihat seperti itu. Jadi yang datang ke saya itu ini gitu ya, aneka ragam. Ada yang sakit, ada yang pengen konsultasi, ada yang pengen sharing juga, ada yang kata Rasulullah mah hayang miskin hati aja. Ada juga yang kayak gitu, pengen miskin hati, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah, karena kan penyakit itu banyak, bukan hanya penyakit ibaratnya dari jin atau penyakit-penyakit yang sakit yang lainnya, termasuk tadi itu kan masalah kan penyakit juga, beban pikiran, yang ngebatin, yang stres, yang frustasi.
pernah juga saya ngobatin yang orang gila itu sampai seminggu kan, karena merawat orang gila itu kita butuh waktu, nggak bisa sekali. Nah itu kadang saya siapkan juga karena kebetulan di rumah saya ada kontrakan, jadi saya simpan itu yang orang gila ya, seperti itu. Nah, untuk yang apa namanya tadi, kan di saat ada yang misalkan karena saya juga pernah ada orang yang berobat, intinya ya kayak konsultasi tentang hal goib atau semacam seperti itu, dia datang ke saya, terus juga dia datang ke orang pintar. Itu kan kalau dari pandangan saya itu, kalau misalkan ke orang pintar silakan ke orang pintar saja kan, jangan ke saya. Kalau udah di sana udah beres baru ke saya, yaitu kalau misalnya di sana udah nggak beres baru ke saya, tuh silakan. Jadi jangan campur-campur, karena campur-campur ya justru ya kita bingung. Betul. Ya kan. Nah, apa di kampus juga ada yang pasien semacam itu gitu. Terus saran-sarannya buat yang ingin berobat, baiknya kan jangan campur-campur. Silakan dari Kang Apot. Betul, karena saya pun mengalami seperti itu. Karena pasien kan dari beraneka ragam, dari beraneka daerah, dan dari berbagai macam background. Termasuk ada pasien juga seperti itu. Bahkan dia membandingkan saya dengan orang pintar yang lain gitu. Kok di sana mah gini, kok kabur kayak gini gitu, kok gini. Bahkan mereka ada yang apa namanya? Saya mau di sana mah katanya begini. Kok kabur simple amat, sederhana gitu. Dan nggak bayar lagi. Dan nggak bayar, padahal di tempat yang lain mas saya harus sediakan uang sekian juta, terus harus beli ini beli apa aja segala macam. Apa cuman dikasih air doang dan gratis, hanya di ruqyah dan yang lainnya. Nah saya kalau menang yang kayak gitu, tetap saya bilang kalau kamu misalkan masih dirawat di sana, kan kadang orang itu nggak sabaran, padahal dia masih ditangani sama ibaratnya ustadz yang lain atau orang yang ngerti yang lain, dia masih dalam perang mereka, tapi kadang karena dia nggak sabar ke saya dan ke yang lain, jadi dia nggak puas di sini, belum ada perubahan, cai lagi beberapa orang pintar dia datangi gitu. Nah saya kalau menanya kayak gitu jawabannya seperti itu. Kalau kamu masih ditangani sama ustadz yang lain, kamu sana dulu, jangan ke saya sampai benar-benar sudah nyerah gitu, sampai dia kata dia udah selesai. Karena di dalam pengobatan juga ada tata keramanya gitu, ada semacam ibaratnya kode etiknya. Jangan kita mengambil pasien orang lain kalau dia masih tanganin gitu. Jadi ada, ya kecuali ustadz itu ngasih rekomendasi ke saya gitu, nih kamu ke saya udah nyerah baru. Nah saya tolak dia dengan baik-baik, walaupun dia niatnya pengen berobat, tetap saya nggak mau menyakiti para pengobatan yang lain gitu. Walaupun kita beda, dia dengan ini, ilmu saya dengan ini, tetap yang namanya pengobatan kita menghargai.